Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asa Soleha dengan NIM 08011182530011. Kali ini saya akan membuat video tugas yaitu mata kuliah algoritma dan pemrograman, yaitu membahas soal remedi nomor 4, yaitu buatlah program untuk menampilkan hasil dari pembagian dari permutasi dan kombinasi. Jadi permutasi dibagi kombinasi gitu. Selanjutnya, algoritma deskriptifnya, program dimulai dengan mendeklarasikan 3 buah fungsi, yaitu faktorial n, faktorial r, dan faktorial nr. Lalu fungsi faktorial n digunakan untuk menghitung faktorial dari nilai n, sedangkan fungsi faktorial r digunakan untuk menghitung faktorial dari nilai r. Fungsi faktorial nr digunakan untuk menghitung faktorial dari selisih antara n dan r, yaitu n dikurang r. Selanjutnya, program mendeklarasikan variabel n dan r sebagai input dari pengguna, serta variabel npr, ncr, dan hasil untuk menyimpan hasil perhitungan. Lalu, program kemudian meminta pengguna memasukkan nilai n dan r. Setelah itu, program menghitung nilai permutasi menggunakan rumus n faktorial, yaitu n kurang ini permutasi ya, rumus umumnya. N faktorial dibagi n kurang r faktorial. Kemudian hitung nilai kombinasi, yaitu rumusnya n faktorial dibagi r faktorial dikali n kurang r faktorial. Setelah nilai NPR dan NCR diperoleh, program menghitung nilai akhir dengan membagi NPR dengan NCR. Lalu hasil tersebut kemudian ditampilkan ke layar, lalu program selesai dijalankan. Lalu ini masuk ke pseudocode-nya. Yang pertama itu untuk program utamanya, yaitu kita deklarasikan dulu variabel-variabelnya, yaitu variabel n, r, npr, ncr, dan hasil dalam bentuk tipe data integer. Lalu kita begin untuk memulai program, lalu read n dan r untuk supaya program bisa membaca inputan yang kita masukkan, yaitu lalu dia masuk ke proses npr itu diisi dengan faktorial n dan dibagi faktorial n kurang r gitu. Lalu ncr itu untuk kombinasi diisi dengan faktorial n dibagi faktorial r dikali dengan faktorial n kurang r. Lalu hasilnya itu adalah pembagian dari permutasi dan kombinasinya. Lalu cetak hasil ke layar, lalu selesai program. Nah, di sini sudah ada 3 fungsi. Yang pertama itu ada untuk faktorial n, lalu faktorial r, dan ini untuk faktorial n kurang r. Sebenarnya ini bisa disatuin, ini semua bisa disatuin, tapi saya maunya di fungsinya tuh dibuat satu-satu. Sebenarnya ini bisa faktorial aja, nanti tuh kita tinggal panggil faktorial n, faktorial r, faktorial n kurang r, itu bisa. Tapi balik lagi karena saya pengennya satu-satu, jadi bikin gitu, agak sedikit ribet. Nah, kita masuk ke flowchartnya. Yang pertama itu ada fungsi main, yaitu yang pertama itu mulai program, lalu masukkan inputan yaitu n dan r. Lalu ini kalau sudah dia melakukan proses dengan memanggil si fungsi-fungsi ini, lalu dia membagi permutasi dengan kombinasi yang disimpan di variabel hasil. Lalu dia mencetak nilai hasilnya, lalu mengakhiri program. Nah, fungsi yang pertama yaitu fungsi faktorial n, yaitu untuk mulai program. Lalu dia cek apakah n itu sama dengan 0 atau n itu sama dengan 1. Jika iya, maka dia return 1, lalu mengakhiri program. Kalau jika tidak, maka n itu dikali faktorial n kurang 1, lalu mengakhiri program.
Begitupun yang ini, yang untuk R sama saja. Lalu untuk fungsi faktorial NR, dia mengecek apakah N itu sama dengan 1. Jika iya, dia bakalan memanggil atau nge-return 1 lalu mengakhiri program. Jika tidak, maka dia bakalan memanggil faktorial N, si faktorial N ini tadi, maka N kurang R nanti gitu. Oke, langsung saja kita ke programnya, sambil ke penjelasan program. Ini ya penjelasan programnya. Ini langsung saja saya bacakan langsung dari programnya aja ya. Yang pertama itu dia include IOStream untuk memanggil library-nya si IOStream. Lalu using namespace std ini untuk menggunakan si in dan si out-nya dari si IOStream. Nah, yang pertama itu ada fungsi faktorial n. Dia integer tipe datanya, faktorial itu nama variabelnya. Lalu ini ada parameternya yaitu n dengan tipe data integer. Lalu dia mengecek apakah n itu sama dengan 0 atau n sama dengan 1. Jika ya, dia bakal mereturn 1. Jika tidak, dia bakalan mereturn n dikali faktorial n kurang 1. Nah, yang kedua itu ada fungsi faktorial R, itu sama aja kok kayak faktorial n, bedanya ini diubah variabelnya itu di awalnya dari n jadi R gitu. Ini bisa kok dibikin satu aja sebenarnya. Nah, selanjutnya integer faktorial nr, parameternya itu n dan R. Dia cek kondisi apakah n itu sama dengan 1. Jika iya, dia bakal ngereturn 1. Jika tidak, dia bakalan memanggil faktorial n. Ini tadi faktorial n. Terus n kurang R gitu. Ini untuk fungsi utamanya atau program utamanya, yaitu in main, lalu buka kurung perawal untuk memulai program, lalu mendeklarasikan variabel yang akan dibutuhkan, yaitu n, r, npr, ncr, dan hasil dengan tipe datanya integer. Lalu ini cout masukkan n ke layar, cetak ke layar maksudnya. Sin n disimpan di variabel n, cetak masukkan r yang akan disimpan di variabel r. Lalu kalau sudah, dia cari nilai permutasinya dengan cara memanggil faktorial n dengan dibagi dengan manggil faktorial nr, n kurang r. Jadi dia memanggil si fungsi-fungsinya tadi. Itu enaknya kalau starter. Lalu ncr maksudnya fungsi rekursif, bukan structure. Lalu ncr itu dia faktorial n dibagi faktorial r dikali faktorial n kurang r. Dia manggil juga program dari si fungsi-fungsi ini. Lalu hasilnya itu disimpan, hasil dari permutasi dan kombinasi itu disimpan di variabel hasil, lalu dicetak ke layar. Ini untuk mengakhiri program. Oke, ini penjelasannya. Terus saja kita ke penjelasan running program. Yang pertama itu kita mulai programnya dulu dengan running program. Nah, di sini sudah ada mana? Itu 2. Di 5. 2 kan? Ya, 2. N-nya 5, R-nya itu 2. Hasilnya adalah 2. Oke. Kita langsung saja ke tulisannya. Yang pertama itu program menjalankan si NPR. Kita cari dulu NPR-nya. Yang ini. Yaitu dengan memanggil faktorial n dan faktorial nr. Nah, masuklah kita ke fungsinya, karena tadi kan kita manggil faktorial n.
Nah, kita kerjain dulu faktorial n tadi. N-nya tadi kan sama dengan 5. Jadi faktorial n itu adalah 5. 5 dikali lalu kalau belum juga yang namanya dia n sama dengan 1 atau sama dengan 1, maka dia cek lagi dengan cara ini. N-nya sekarang kan adalah bukan 5 lagi ya, jadinya 4. Karena kurang 1. N kurang 1 ini. Nih kan. Return lagi dia sampai dia ketemu 1. Bakalan return 1. Jadi dia dihitung dari bawah. 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Jadi hasilnya adalah 120. Lalu dia manggil juga faktorial NR ya kan. Faktorial NR itu yang ini. Berarti faktorial NR itu adalah 5 dan 2. 5,2. Dia manggil si faktorial NR. Nih. Karena dia ini bukan n sama dengan 1, maka dia returnnya yang ini. Faktorial n kurang r. Berarti dia manggil faktorial n lagi. Faktorial n itu 5 kurang 2. Jadi kayak faktorial n3. Lalu dihitunglah lagi seperti yang tadi. Masuk ke sini lagi dia. Nih. Berarti n-nya adalah 3. Terus dikali faktorial n-nya itu, n-nya tadi 3 dikurang 1 itu adalah 2 gitu. Sampai dia ketemu n sama dengan 1 gitu. Maka dia tuh mereturn 1 nantinya. Adalah 6. Jadi nilai permutasinya tadi adalah, karena kan sudah ditentuin kan faktorial n-nya tadi adalah 120 dan faktorial r-nya itu adalah 6. Jadi nilainya adalah 20. Karena 120 dibagi 6 20 kan. Begitupun menghitung yang NCR-nya. Nih. Bedanya ya kita manggil si faktorial r-nya gitu. Sama aja. Oke, maka outputnya adalah 2, sama seperti outputan kita tadi. Oke. Mungkin sampai sini saja video tugas kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun programnya yang belum sempurna. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.